dan juga sekaligus selama ini yang terjadi itu adalah kadang-kala kebijakan publik itu berbeda dengan nalar publik. Nah, mudah-mudahan yang kita akan susun ini tentunya juga kita tidak sendiri, gitu kan. Kebetulan tidak hadir Mas Nanang, itu juga dari Indonesia, nanti akan juga bergabung sebenarnya di sini, kemudian dari Insya Allah dari DPR juga. Jadi inilah kita gotong royong. Jadi gotong royong untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau pada saat aliansi kebangsaan kemarin itu ada katanya Battle of Sovereignty, perang di kedaulatan, kita udah kalah. Battle of Constitution, ya ujungnya 4 amandemen, kita lagi berjuang kembali. Nah, ini Battle of Legislation, salah satunya undang-undang Dignas. Jadi kita harus rebound ya, apa namanya ini. Jadi itulah maksud pertemuan kali ini. Tentu dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yayasan Suluh, Aliansi Kebangsaan dan FKPPI sebenarnya sudah mengajukan usulan 3 ya. Pertama adalah salah satu tujuan dari pendidikan nasional Indonesia itu membentuk warga negara unggul, itu yang terpampang di poster. Jadi bukan hanya sumber daya manusia unggul, bukan individu unggul, tetapi warga negara unggul. Karena warga negara itu berbeda dengan penduduk. Penduduk itu dia tidak punya kaitan dengan tanah tempat dipijak. Orang asing pun bisa menjadi penduduk. Kalau warga negara itu adalah betul-betul melekat. Dan tugas utama pendidikan itu adalah membentuk warga negara. Itulah makanya disebut penjuru. Oh, ada itu. Oh ya, pendidikan sebagai penjuru. Nah, itulah keluar kata-kata itu seperti itu. Yang kedua, yang nanti juga menarik, pendidikan itu bagian dari kebudayaan, bukan kebudayaan dari pendidikan. Makanya yang diusulkan naskah akademik ini adalah sistem kebudayaan dan pendidikan nasional. Jadi kebudayaan ditaruh di depan. Yang ketiga tadi dibicarakan oleh Pak Ponco, ini kita semua, bahwa kita sudah mengenali kerangka kurikulum itu adalah trimatra pendidikan, etika, kebangsaan, logika. Logika itu apa? Logika itu adalah literasi, matematik, dan sains. Nanti itu bisa dijabarkan lebih detail. Sayangnya di trimatra pendidikan itu kita dalam kondisi darurat. Ketika pertemuan pertama Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor, dan Kompas itu dikatakan darurat pendidikan. Berarti ketiga-tiganya ini kita dalam kondisi darurat. Nah, itulah pengantar dari saya. Itu masih ada yang harus kita bicara lagi. Nah, siang ini ada beberapa pembicara. Saya coba susun. Nanti yang pertama adalah Prof. Habib Abbas, karena beliau akhir-akhir ini menulis raport merah pendidikan. Wah, kalau raport merah itu karena pelaksanaannya atau dari undang-undangnya juga bisa. Itu kan kita ingin tahu, gitu kan, mana yang salah. Kemudian datang dari kota pahlawan, Prof. Mukhlas Samani. Kalau Prof. Habib Abbas itu adalah Ketua Senat Guru Besar UNJ. Beliau juga mantan pejabat publik ya sebelumnya. Sama juga dengan Prof. Mukhlas Samani, dan juga pernah memimpin UNESA, dan terakhir juga memberikan masukan untuk revisi undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut. Lalu ketiga,
ini golongannya klaster yang tadi cukup provokator. Adalah sahabat saya Al Muharram Ki Darman Jias. Beliau sejak 2010 itu sudah menulis di Kompas bahwa ini problem, gitu kan, RUU Sisdiknas. Jadi kita mendengar dari beliau apa, dan saya lihat tulisannya sudah mengkaji dari 3 undang-undang yang ada dengan detailnya. Setelah itu nanti melonjak, kita tidak meninggalkan perguruan tinggi. Nah, Prof. Laude sebagai mantan rektor, sekarang masih rektor ya Pak ya? Baru selesai. Sekarang Prof. Pertanian. Prof. Pertanian. Kita di sawah itu. Mantan ketua Forum Rektor Indonesia juga. Akan bicara dari sisi pendidikan tingginya. Jadi itulah tempat pembicara sore ini. Nanti juga ada tanggapan dari Mas Yudi. Ini juga dari saya, sudah ada di tempat saya dari Mas Nanang yang tadi ketakutan dengan batuk-batuk. Kemudian juga ada, saya minta juga sebenarnya yang akan hadir di sini Pak Uceng. Tentu nama panjangnya siapa ya? Pak Husin, Kepala Bidang SMP, SMA Dinas Pendidikan. Tapi karena lagi darurat begini, ya, beliau ngirim masukan. Dan juga terakhir ini dari Bu Meli Tiong. Oke, untuk singkat waktu, kami persilahkan Prof. Habib Abbas